Kemitraan analisa sidik jari bakat dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Jadi konsepnya kita pengen membuat sebuah peluang usaha di mana modal itu hampir nol. Silakan simak video ini. Dan kenapa bisa jadi hampir nol kan gitu? Ada pertanyaan. Nah, yang pertama adalah kegiatan ini sangat simpel sekali. Jadi sangat simpel, nggak terlalu rumit-rumit banget. Klien di-scan telapak tangan dan ujung jari. Jadi cuma di-scan seperti ini. Telapak tangan dan ujung jari. Kemudian hasil scan-nya dikirim ke kita melalui email. Seperti itu. Jadi kegiatannya sangat simpel seperti itu. Kemudian syaratnya itu memiliki scanner. Bisa scanner flatbed yang seperti ini. Ini kan scanner flatbed ya, yang tipis, atau scanner yang seperti ini, yang ada printer fotokopi ya. Printer fotokopi itu kan sebenarnya ada scannernya, cuma kita nggak pernah pakai kan gitu. Saya juga iya maksudnya. Saya juga iya. Jadi sebenarnya itu punya scanner printer 3-in-1 ini ada scannernya, cuma kita nggak pernah pakai. Kemudian kita pakai sekarang. Kita mau pakai sekarang. Kemudian punya printer, kemudian punya komputer atau laptop. Ini sudah mencukupi. Saya udah pakai ini selama 2 tahunan ya, enggak nyampe ding 1 tahun lebih, 1 tahun lebih pakai printer apa itu ya, scanner seperti ini yang sudah ada seperti yang jadi satu sama printer gini. Namun setelah dipakai 1 tahun mati karena memang sebenarnya itu udah di gudang. Jadi printer itu sebenarnya udah di gudang, nggak dipakai. Oh ini dipakai aja. Padahal saya itu dulu punya banyak itu, udah 5 atau ada, itu malah tak jual. Dijual rosok, akhirnya malah beli sekarang. Berikutnya ya. Nah hasil scan itu dikirim ke email. Hasil scan itu dikirim ke email. Kenapa kok ke email? Karena biasanya WhatsApp itu ketika ngirim gambar, tadinya itu gambarnya besar malah diperkecil. Jadi tadinya itu gambarnya segini besarnya. Nah oleh WhatsApp itu diperkecil jadi segini. Akhirnya dari Anda itu kan merasa, oh ini sudah kelihatan kok kan gitu. Nah setelah di tempat saya, nah ini nggak kelihatan sama sekali gitu. Akhirnya kita buat SOP bahwa hasil scan itu dikirim ke email. Ini lebih aman dan biasanya nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, pengiriman itu 2 kali. Scan-nya itu 2 kali. Scan 8 jari dan telapak tangan. Jadi ini yang di scan itu sebenarnya ini. Jadi perlu ditekankan atau kita cek, kita sentuh ya, kita sentuh bagian ini, kita sentuh tik 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 gitu, kita sentuh aja dek 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 gitu. Kemudian untuk pangkal telapak tangan ya, belakangnya ini kita sentuh juga dek gitu, nggak harus ditabok tapi kita sentuh aja dek gitu. Ini artinya sudah agak menekan karena kadang agak melengkung, jadi ngeronggong gitu apa ya, kurang datar telapak tangannya. Kemudian scan yang kedua adalah jempolnya ini ya. Nah kenapa kok ini harus dipisah? Kan sebenarnya jempol itu udah kelihatan di sini, bener nggak? Iya. Namun jempol itu tidak bisa menghadap ke bersama-sama, jadi menghadap ke bawah bersama-sama enggak. Akhirnya itu miring seperti ini loh. Dan pernah kejadian karena ini karena mitra nggak mau mengirimkan 2, alah ini gampang, ini sudah kelihatan. Akhirnya ini salah analisa dan jadi masalah sampai beberapa hari itu ya. Jadi ikuti aja SOP yang sudah ada sekarang ini. Kemudian scan resolusi itu minimal 300 dpi. Kemudian di scan dalam bentuk image. Jadi scan-nya itu dalam bentuk image. Mau JPG atau PNG terserah, nggak ada masalah, tapi yang penting image. Kenapa kok nggak PDF saja? Karena kalau PDF di zoom rusak. Jadi kalau di zoom itu nggak bisa jelas. Ketika nanti diperbesar nggak bisa jelas. Jadi scan dalam bentuk image, resolusi lebih dari 300 dpi dan di scan 2 kali. Jangan lupa dikasih label kanan dan kiri. Kalau perlu dikasih nama. Di sini kan ada nama. Namanya itu ditulis kertas saja, nama dan nomor HP. Kalau yang penting ada nama aja, yang
yang harus itu ada nama. Kenapa? Kalau biar nggak kijolan ya, nggak kebalik. Oh ini tangan siapa gitu. Intinya itu sebenarnya. Karena nanti kalau banyak bingung, dan beberapa kali akhirnya di-scan ulang, akhirnya malah jadi repot sendiri. Berikutnya, cara scan. Scanner itu bisa menggunakan printer 3-in-1 atau scanner biasa, sudah ya. Kemudian scan itu minimal 300 dpi. Nah, untuk anak kecil, TK, PAUD, anak 3 tahun, 4 tahun itu pakai 600 dpi. Ini pengalaman dari akhir-akhir ini aja, pengalaman dari beberapa mitra di apa itu. Kalau anak 3 tahun bisa apa enggak? Saya mikir juga. Oh, tangannya kecil banget gitu. Wong itu dilihat mata aja ya, pakai mata langsung itu nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Sidik jarinya itu nggak kelihatan. Namun ketika ini di-scan pakai 600 dpi itu kelihatan, itu kelihatan. Hebat toh. Jadi malah kelihatan ketika di-scan daripada dilihat langsung. Akhirnya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak 3 tahun pun bisa analisa bakat gitu. Ya, ini baru-baru aja ini. Kemudian simpan dalam bentuk CBG atau PNG. Nah, kenapa kok saya tekankan berulang-ulang? Karena defaultnya scanner itu dalam bentuk PDF. Jadi ketika Anda menggunakan scanner pertama kali, kemudian langsung scan, kemudian hasil scan-nya itu biasanya PDF. Jadi memang perlu mengsetting scannernya biar bisa jadi JPG atau PNG image gitu ya. Kemudian label kanan kiri, ada label kanan kiri, kita sudah bahas tadi. Ini pakai kertas aja, di print kemudian dipotong pakai kertas disolasi, gitu aja. Ini kan ada solasinya itu sebenarnya nggak kelihatan. Jadi di print, dipotong, disolasi, udah selesai. Udah jadi paten di situ terus menerus nggak masalah. Kemudian 2 kali scan 10 jari telapak tangan. Oh ini 8 jari ya. 8 jari dan telapak tangan, kemudian di sini 2 jempol. Udah ya tadi ya. Kemudian untuk umur 3 tahun ya, 3 tahun sampai 10 tahun, usapkan tinta tipis-tipis. Nah ini yang agak kotor ini sebenarnya adalah tinta. Nah cara mengusapkan tintanya itu enggak langsung di bak tintanya itu enggak. Jadi pakai tisu diusap di bak tinta, kemudian baru yang tinta yang ada di tisu itu diusapkan di jari. Itu lebih aman daripada tangannya langsung di bak tinta. Kenapa? Karena akhirnya itu malah tintanya terlalu pekat di tangan, di ujung jari malah nggak kelihatan, malah jadi tidak kelihatan. Jadi paling aman itu ketika bak tinta, kemudian tisu ditempel di bak tinta, kemudian kan kena tinta tisunya. Nah, hasil tisu yang kena tinta tadi diusapkan di jari. Nah, hasilnya bisa bagus seperti ini. Ini seperti ini. Itu metodenya seperti itu. Usapkan di seluruh ujung jari. Jadi tidak semua telapak tangan itu harus diusap. Usapkan di seluruh ujung jari termasuk jempol. Kemudian untuk telapak tangan itu di bagian bawah sini. Kemudian untuk telapak tangan itu ada 2 bagian, di bagian bawah dan di bagian bawah jari ini. Nah di bagian bawah jari ini, nah sekitar seginilah. Tengahnya ini nggak perlu, nggak apa-apa. Kemudian beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat pengiriman hasil scan. Dikirim tidak dalam bentuk image. Intinya jangan dikirimkan dalam bentuk PDF karena akhirnya ini mengulang scan. Jadi ini ya yang terjadi ya. Anda punya klien, kemudian di-scan. Kemudian, lupa dalam bentuk PDF dikirim ke kita. Otomatis kan itu nggak bisa dianalisa, karena nggak bisa di-zoom dan nggak kelihatan. Akhirnya Anda kan menghubungi klien lagi untuk meng-scan lagi, pengambilan data lagi. Itu kliennya marah, Jadi ini saya tekankan, saya ulang-ulang karena terjadi, benar-benar terjadi, kliennya marah-marah, akhirnya uangnya dikembalikan. Akhirnya malah itu kerja gratisan. Jadi benar-benar diperhatikan kan kayak gitu.
Resolusi gambar kecil. Nah, ini memang perlu setting ya untuk ke 300 dpi, ke 400 dpi, ke 600 dpi itu memang perlu setting dan memang enggak. Dan settingnya itu sebenarnya cuma sekali aja pas waktu kita scan, dan kemudian untuk scan selanjutnya biasanya udah ke setting yang kita pakai yang kemarin gitu. Yang terakhir maksudnya. Kemudian gambar kelingking terpotong. Jadi gambar ini ya. Nah, gambar ini biasanya itu menjorok ke sini. Jadi kelingkingnya itu di luar gini loh. Nah, kayak gini. Otomatis ini enggak kelihatan. Gambar kelingkingnya enggak kelihatan. Kemudian yang enggak kelihatan lagi adalah gambar telapak tangannya. Gambar telapak tangan juga kadang enggak kelihatan. Jadi setelah mengscan klien itu langsung dilihat apa? Kelingking sama pangkal telapak tangan. Pangkal telapak tangan sama kelingking langsung dicek sudah kelihatan atau belum. Karena kalau nanti kepotongnya itu benar-benar fatal, akhirnya ngulang data lagi, ngulang pengambilan data lagi. Klien marah lagi. Itu yang pernah terjadi. Dan akhirnya malah nggak jadi kan gitu. Yang pasti itu apa ya, reputasi kita loh. Wah, kita era profesional. Reputasinya itulah yang dipertaruhkan sebenarnya. Kemudian kulit tidak menempel di kaca. Jadi biasanya ini di telapak tangan ya. Telapak tangan itu kurang datar intinya biasanya itu. Dan kalau ini fatal, ini juga fatal ketika nggak kelihatan, ngulang data lagi. Kelihatan nggak profesional lagi, kliennya marah-marah lagi gitu. Kemudian label kanan kiri. Nah, ini lebih baik ditempel aja langsung di scanner, lebih aman jadi daripada lupa-lupa terus. Kemudian label nama. Label nama itu penting ketika ngambil data banyak. Kalau cuma ngambil satu orang nggak ada masalah. Tapi ketika ngambil udah 20 orang, 40 orang, karena situasi saat kita pengambilan data dan banyak orang seperti itu, kita itu bingung loh. Kita bingung. Dan ketika nanti SOP-nya itu nggak jelas, udah bubar, malah jadi ngambil data lagi, ngambil data lagi, nyeken lagi gitu. Karena kadang bingung lah, ini tangannya sopo kan gitu, tangannya siapa, jempolnya siapa. Nah, kalau ada label nama, aman. Kemudian kesalahan berikutnya itu hanya sekali scan, jempol tidak di scan. Nah, ini juga fatal kadang karena jempolnya itu memang nggak bisa datar, miring gitu kan, nggak kelihatan jempolnya. Kemudian dikirim dalam bentuk gambar di WA. Nah, ini juga fatal. Jadi paling aman itu dikirim ke email. Udah, ini aja. Berikutnya, biaya pendaftaran. Sesuai konsep kita yang pertama tadi, biaya pendaftaran itu 200.000. Itu sudah dapat free 4 analisa dan 2 simulasi analisa. Simulasi itu apa? Anda mengirimkan hasil scan Anda sendiri. Dan bisa istri, bisa teman, bisa saudara, bebas. Sebenarnya yang free 4 analisa pun ini digunakan untuk simulasi juga. Jadi biar apa? Biar bisa nyeken lebih gampang. Jadi ketika nanti ketemu klien sebenarnya itu tidak salah, intinya tidak salah. Berikutnya, lakukan simulasi. Kirimkan hasil scan tangan Anda sendiri agar Anda lebih memahami cara pengiriman data. Ini fungsi yang pertama, simulasi. Kemudian fungsi yang kedua simulasi itu untuk memahami hasil analisa. Masalahnya nanti Anda itu menjelaskan ke klien. Jadi ini perlu simulasi. Jadi ini kan tadi ada 6 ya, dapat 6 simulasi. Nah, itu silahkan scan aja Anda sendiri, teman, keluarga. Kemudian Anda mencoba menjelaskan hasil analisanya itu. Dan ketika sudah 6 kali itu biasanya udah 6 kali aja lah, 3 kali mencoba menjelaskan hasil itu, insya Allah sudah mulai lancar itu.
Intinya ya mencoba, Kemudian saran ya. Hubungi kami dan konfirmasi bahwa Anda akan menjadi mitra. Silakan hubungi saya. Kemudian pelajari dulu pembahasan hasilnya. Kemudian cobalah marketing. Kemudian apabila hasilnya mendapatkan klien, kira-kira kok orang itu banyak yang tertarik, silakan lakukan pendaftaran gitu. Maksudnya bayar itu yang 200.000, kemudian baru simulasi baru. Hasil analisa, cetak hasil analisa dan berikan ke klien. Kemudian hasil analisa terdiri dari 14 halaman. Ada video pembahasan cara membaca hasil analisa. Nah, silakan ini nanti dipelajari terlebih dahulu karena ada 14 halaman dan bukan tidak bisa ya. Intinya butuh waktu untuk mempelajari itu. Dan benar-benar ya serius lah untuk mempelajari itu, serius lah untuk mempelajari itu. Insya Allah jalan. Hubungi kami 081391000544. Kalau ada pertanyaan atau apapun silakan hubungi aja, nggak ada masalah. Kemudian insya Allah saya jawab. Sombong banget. Insya Allah saya jawab. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.